Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah masuk pada bulan Oktober, dan tema utama di bulan ini ialah Yesus Imam Besar kita. Dan hari ini judul renungan kita ialah Pilar Utama Umat Advent. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, pertolongan-Mu kami butuhkan. Kiranya hadir lewat kuasa Roh Kudus-Mu, menerangi pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan firman kebenaran yang akan kami pelajari. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Daniel 8 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak." Saudaraku, Alkitab yang di atas segala sesuatu yang lain telah menjadi landasan tiang utama iman tentang kedatangan Kristus, telah menyatakan, sampai 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan kepada keadaan yang wajar. Daniel 8 ayat 14. Kata-kata ini tidak asing bagi orang-orang yang percaya kepada kedatangan yang segera. Kata-kata nubuatan ini diulang-ulangi oleh bibir ribuan orang sebagai kata-kata semboyan iman mereka. Semua merasa bahwa ke atas kejadian-kejadian yang diramalkan, kesanalah bergantung penantian dan harapan mereka. Hari-hari nubuatan itu telah ditunjukkan akan berakhir pada musim gugur tahun 1844. Sama seperti dunia Kristen lain, pada umumnya orang-orang Advent berpendapat bahwa dunia ini atau bagian daripadanya adalah bait suci itu. Mereka mengerti bahwa pemulihan bait suci adalah penyucian dunia ini oleh api pada hari terakhir yang besar itu, dan bahwa hal ini akan terjadi pada kedatangan kedua kali. Sejak waktu itu mereka mengambil kesimpulan bahwa Kristus akan kembali ke dunia ini pada tahun 1844. Tetapi waktu yang ditetapkan telah berlalu dan Tuhan tidak datang kembali. Orang-orang percaya tahu bahwa firman Allah tidak bisa salah. Penafsiran mereka akan nubuatan pasti salah. Tetapi di manakah kesalahan itu? Banyak orang yang dengan terburu-buru menyatakan bahwa masa 2300 hari itu tidak berakhir pada tahun 1844. Tidak bisa menampilkan alasan kecuali bahwa Kristus tidak datang pada waktu yang mereka harapkan ia datang. Mereka memperebutkan bahwa jika masa-masa nubuatan berakhir pada tahun 1844, Kristus tentu sudah datang untuk memulihkan bait suci oleh penyucian dunia ini dengan api, dan oleh karena ia tidak datang, maka hari itu tentu belum berakhir. Tetapi Allah telah menuntun umatnya dalam pergerakan Advent yang besar itu. Kuasanya dan kemuliaannya telah menolong pekerjaan itu, dan ia tidak akan membiarkannya berakhir dalam kegelapan dan kekecewaan untuk dicela sebagai gerakan palsu dan fanatik. Ia tidak akan membiarkan firman-Nya terlibat dalam keraguan-raguan dan ketidakpastian. Tetapi mereka menemukan dalam Alkitab penjelasan lengkap mengenai tempat kudus, keadaannya, lokasinya, dan upacara-upacaranya. Kesaksian penulis-penulis kudus begitu jelas dan cukup sehingga tidak ada keraguan. Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 428 sampai 430. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang saat ini Tuhan memuliakan Engkau, karena kami masih diberikan waktu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh memahaminya, dan biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang selalu dilindungi, diberkati Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan, Tuhan akan jaga, Tuhan akan berkati, dan Tuhan akan berikan kami keberhasilan. Oh Bapa di sorga, hanya kepadamu kami serahkan semua anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul. Bila mereka sedang menggumuli sakit penyakit yang mereka alami atau anggota keluarga mereka alami, Engkaulah yang akan berikan pemulihan bagi mereka. Bila mereka sedang bergumul oleh karena ada masalah-masalah dalam keluarga, bahkan pun
masalah dalam pekerjaan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah solusi dari semua pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, hamba datang dan menyerahkan umat-umat Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah hari ini, biarlah sukses yang kami selalu raih. Karena kami berdoa dan mohon berkat hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.